hari ini kita senam otak sedikit dulu ya. Kita akan adakan games tebak logo. Siapa yang ingin jawab silakan tunjuk tangan. Baik, kita ice breaking dulu pakai games tebak logo. Silakan rebutan ya. Logo pertama, siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Hasna. Shopee. Ya, betul. Kita lihat ya. Baik, soal nomor 2. Logo apakah ini? Siapa yang bisa? Silakan Pak Duan. Mr. Aladin, Bu. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Mr. Aladin. Baik. Alhamdulillah kita sudah sedikit ya dengan senam otak. Kita masuk ke materi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangan ICT ya, dari sejarah perkembangan di global dan di Indonesia gitu ya. Kalian sebagai Gen Z sadar nggak sih sekarang kita beli apapun di Shopee aja kita harus pakai kris ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak kenapa kita semua perusahaan, semua bisnis sekarang harus menggunakan teknologi? Ada yang bisa jawab nggak? Bu. Ya, silakan Hasna. Jadi menurut saya saat ini dominasi konsumen adalah anak muda yang mana sudah terbiasa menggunakan teknologi digital. Jadi ketika menggunakan kris itu akan mempermudah dan juga mempercepat proses pembayaran. Kemudian belajar dari pengalaman di masa COVID yang mana banyak perusahaan yang ditinggalkan oleh konsumen karena tidak ada inisiatif untuk memperbarui proses pembayarannya yaitu menggunakan kris. Jadi menurut saya saat ini perusahaan itu harus terus meningkatkan proses pembayarannya supaya konsumen itu mudah gitu dan tetap membeli produk di perusahaan tersebut. Ya, luar biasa tepat analisisnya ya. Memang wajib sekarang kita menggunakan teknologi di semua sektor bisnis ya. Kalau tidak kita akan ditinggalkan konsumen ya. Ini akan menyemangati kita sebagai mahasiswa bisnis ya bahwa implementasi ICT di bidang bisnis itu sangat luas ya. Nah ini akan menjadi potensi peluang bagi kita untuk berkarya di sektor-sektor tersebut yang sangat luas tadi gitu. Baiklah, kita masuk ke materi. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ada empat item, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar dan pengertian ICT ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai area implementasi ICT dalam lingkup bisnis secara umum ya, seperti SIM, e-commerce, digital marketing, CRM dan lain-lain. Kemudian yang ketiga menjelaskan penerapan ICT pada sektor bisnis jasa. Yang keempat, penerapan ICT pada sektor bisnis manufaktur. Baik, kita mulai dari konsep ICT ya. ICT itu kepanjangannya adalah Information and Communication Technology ya. Yang mana definisinya adalah ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi dan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi secara elektronik. Ini adalah definisi masing-masing komponennya, yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga bisa dipahami oleh manusia dan bermanfaat, gitu ya. Komunikasi itu adalah kemampuan untuk berbagi antar manusia dan sistem komputer. Kemudian teknologi merujuk kepada perangkat dan sistem yang digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi. Berikutnya implementasi ICT dalam bisnis. Contohnya adalah ya yang paling sering digunakan perusahaan yaitu sistem informasi manajemen. Ini di setiap perusahaan beda. Misalkan di hotel ini contohnya ada hotel manajemen system. Ini contoh dari sistem informasi. Kemudian e-commerce ini yang sudah biasa kita pakai ya untuk berbelanja. Kemudian pemasaran digital,
itu iklan-iklan secara digital, dan ini contoh dari cloud computing, tempat penyimpanan di internet yang bisa diakses dari manapun. Ini adalah enterprise resource planning, software besar yang digunakan perusahaan untuk semua bidang ya, mengelola semua bidang dalam perusahaan. Kemudian customer relationship management ini digunakan perusahaan untuk komunikasi dengan customer. Kemudian business intelligence ini digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan manajerial ya, yang penting untuk level atas gitu. Isinya semua adalah diagram-diagram dan bagan-bagan kesimpulan. Jadi bisa langsung mudah mengambil kesimpulan secara tepat. Selanjutnya, baik, bisnis jasa pun sekarang semua sudah menggunakan ICT ya. Semua bidang jasa sekarang pasti menggunakan ICT ya, mulai dari bidang keuangan ya, contohnya fintech itu, kemudian transportasi, contohnya Gojek, Maxim, Grab ya, kesehatan, contohnya Halodoc, keamanan, perhotelan, pendidikan, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh bisnis jasa yang berbasis aplikasi, sudah menggunakan ICT semua ya. Ini sangat akrab di dalam keseharian kita ya. Ada Ruang Guru, ada Gojek, ada Halodoc, Netflix. Nah ini marketplace nih, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari implementasi ICT dalam bisnis di perkantoran dan di bidang jasa, berikutnya kita akan pelajari tentang ICT, implementasi ICT pada bisnis manufaktur. Ini juga semua sudah menggunakan ICT ya di pabrik-pabrik. Kita akan lihat video pabrik yang menggunakan robotika dalam produksinya. Ini contoh di pabrik Toyota, perakitan mobil itu bisa dalam hitungan menit ya, dengan menggunakan teknologi robotika. Ini ada beberapa robot sekaligus bekerja sehingga cepat ini merakitnya gitu ya. Nah ini dapat meningkatkan efisiensi dari sisi biaya, harga gitu ya, biaya atau harga, kemudian waktu dan tenaga, dan nanti pada ujungnya akan mempermurah biaya produksi, dan nanti juga biaya harga mobil akan menjadi lebih kompetitif ya dengan murahnya biaya produksi gitu. Setelah penggunaan robotika, teknologi berikutnya yang digunakan di manufaktur adalah otomatisasi dan kontrol produksi yang ini menggunakan IoT ya. Semua perangkat terhubung ke internet, jadi semua perangkat di pabrik itu data-datanya itu terkirim ke komputer pusat dan bisa dipantau dari kantor saja, dari jarak jauh dipantau dan dikontrol ya, dan semua serba otomatisasi gitu. Nah nanti setelah monitoring, nanti kinerja alat-alat ini akan dianalisis gitu ya. Ini nanti pabrik ini akan menghasilkan big data, kemudian big data tersebut dianalisis ya pakai software analisis big data, sehingga bisa ini bisa untuk memantau alat-alat yang rusak atau ada yang harus diganti dan sebagainya ya. Ini masuk dalam pemantauan kondisi peralatan. Nah, itu tadi ya IoT di sini. Kemudian untuk mendesain dan prototipe, manufaktur juga menggunakan teknologi augmented reality, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami.
Baik, untuk memuji pemahaman kalian, kita akan ada tugas kelompok, yaitu mencari contoh implementasi ICT di bidang jasa dan di bidang manufaktur. Silakan kalian cari di gadget masing-masing, kemudian diskusikan, nanti hasilnya dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 ini ya dari sebelah kanan, kelompok 2 dari sebelah kiri. Baik, sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan bacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami mengambil Halodoc untuk sektor jasanya, di mana Halodoc itu memanfaatkan ICT untuk menjembatani keterbatasan akses medis di Indonesia dengan mendigitalisasi layanan kesehatan berbasis layanan mandiri. Kemudian untuk di sektor manufakturnya, kami mengambil contohnya itu Toyota, karena Toyota itu menggunakan ICT untuk mengintegrisasikan presensi akurasi desain, di mana mereka menggunakan CID dan CIE dengan efisiensi praktik fisik, yaitu menggunakan robotika di pabriknya. Baik, dalam diskusi kami kelompok 2 kita dapat diskusi yaitu dari sektor jasa. Guna menghadapi tantangan era digital, Bluebird mengimplementasikan ICT untuk mengubah cara pemesanan konvensional menjadi berbasis aplikasi. Nah, kalau dalam sektor manufaktur, Indofood mengandalkan ICT untuk mengintegrasikan proses produksi dan pengolahan bahan baku tepung di pabrik hingga distribusi produk, yaitu menggunakan aplikasi supply chain management. Sekian dari kami. Luar biasa sekali hasil diskusi kalian ya. Contohnya tadi bagus-bagus banget. Baiklah, kita tiba di akhir perkuliahan. Mari kita simpulkan perkuliahan kita hari ini. Jadi secara keseluruhan penerapan ICT pada bidang manufaktur ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Untuk bidang jasa, tadi itu semua penerapan ICT itu dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Baik, kita akan refleksi perkuliahan hari ini menggunakan quizzes yang linknya sudah saya upload di LMS. Silahkan buka LMS masing-masing, kerjakan quiz yang ada di quizzes atau withdraw. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan quiz hari ini dan pemenangnya adalah Anugrah Cahya Pertiwi. Baik, alhamdulillah ya. Kita selesai perkuliahan ini. Untuk minggu depan silakan kalian baca materi tentang media sosial dan pemanfaatannya dalam bisnis ya. Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.